Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kita hari ini di Instagram aja ya, di Instagram ya. Kalau teman-teman tadi lihat di caption ada di YouTube Live juga, tapi enggak, kita hanya di Instagram dulu. Karena ya gitu, lagi sibuk ngerjain beberapa hal, jadi kelihatannya Instagram yang paling enak. Oke, jadi hari ini kita nggak trading lab lagi. Karena ya kebetulan ada beberapa kesibukan, jadi kita lebih ngobrol-ngobrol aja ya teman-teman ya. Dan topik hari ini adalah no CL game. CL itu apa sih? Bukan Mercy ya, Mercy CL bukan CL apa Citraland bukan gitu, tapi cut loss. Jadi ada orang-orang yang punya prinsip no cut loss gitu. No cut loss, ada tim-tim no cut loss, no CL team. Nah, kalau di kita melihat dari point of view yang lebih atas, maka no CL game, teman-teman. Apakah nggak cut loss itu oke-oke aja? Atau nggak cut loss itu berbahaya? Karena ada juga orang yang bilang bahwa kalau lu cut loss lu nggak berani gitu, lu nggak jantan di sana. Oke, nah hati-hati ya, hati-hati. Karena apa? Karena banyak kalau kita lihat dari teman-teman pada dasarnya ya, ketika orang itu bertanya tentang sebuah saham, mungkin teman-teman pernah ketemu teman yang trader juga gitu ya, nanya saham apa misalnya gitu ya, yang lagi turun, harga udah di bawah. Let's say gini deh, Goto 2 bulan yang lalu kita ketemu beberapa teman-teman kita, ada beberapa orang yang nanya, gimana nih? Iya gini, tapi kan dia gitu loh, tapi dia kan ini mau ngerombak. Oh tapi dia kan mau ini, dia menginformasikan hal-hal yang positif dan lain sebagainya macamnya gitu ya. Biasanya dia adalah tim no cut loss team gitu teman-teman. No cut loss. Kenapa? Modal dia udah di atas, harga masih di bawah, dia masih punya, dan itu kelihatan dari cara ngomongnya. Yaitu apa? Bertanya dengan frekuensi yang banyak di saham yang sama, dan membeberkan segala berita atau opini yang positif. Pernah nggak teman-teman kayak gitu? Kemungkinan besar lagi nyangkut. Nah, jadi teman-teman, untuk topik hari mengenai no CL game, is it worth it? Gitu. Apakah nggak cut loss itu worth it, teman-teman? Itu yang teman-teman harus sadari di sini, bahwa kita harus berhati-hati dengan berbagai opini yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena bisa jadi mereka yang ngomong asal ngomong, trading pun kagak, gitu loh teman-teman. Trading pun kagak, hold aja nanti juga naik lagi. Lu trading juga kagak, gitu loh. Udah kalau lagi turun, average down aja terus average down, gitu. Nanti kan average-nya makin murah, ngomong enak, lu trading juga kagak, mungkin ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya orang kalau nggak ngapa-ngapain biasanya ngomongnya gampang. Tapi ketika kita sudah punya posisi yang sama-sama punya posisi nih, misal saya punya posisi, teman-teman juga punya posisi yang sama, saham yang sama, segala macam, itu biasanya diskusinya lebih bagus. Tapi hati-hati. Kenapa? Karena kalau sealiran juga no cut loss, ya sama aja, itu sama aja sesama nyangkuters dilarang saling ngopi bareng. Kenapa? Nanti strategi sama-sama. Ya udahlah kita hold aja ya, yakin ya, ya udah hold terus ya. Jangan gitulah. Oke, ya, teman-teman ya. Nah, jadi no cut loss game, no CL game. Apakah ini worth it? Jadi teman-teman harus lihat di sini ya, bahwa ini saya mau kasih lihat, saya ngitung sendiri lah. Tapi nanti saya akan share ke teman-teman gimana kita bisa melihat dari sudut pandang return. Jadi, kalau misalnya kita punya uang 100, lalu dia itu minus 10%,
Maka kan uang kita itu kan jadi berapa sih? Sama dengan 100 kali 1 plus 10%. Nah gitu ya, sama dengan 90. Uang 100 jadi 90. Naikin ke 100 gampang nggak? Gampang gitu loh. Kembali ke 100, maka gimana caranya? Maka kita cuma butuh sama dengan 100 kurangin 90 bagi 90. Langsung deh, untung 11%. Anda rugi 11%. Anda teman-teman rugi 10%, tinggal cari 11%, gampang. Oke. Cari untung 11% di market itu gampang dicari di situ ya. Tapi kalau teman-teman nih ternyata nih uang 100, lalu saya nggak kasih lihat layar ya, soalnya ini banyak kerjaan gitu loh. Banyak kerjaan. Ini minus. Kalau minusnya 20%, gimana? Ini kebanyakan orang minus tuh 20%. Tahap awal. Minusnya 20%. Maka uang dia tinggal 80. Tinggal 80 untuk kembali menjadi 100, maka dia butuh profit berapa? 25%, teman-teman. Dari 100 tinggal 80. Dari 80 untuk naik ke 100 lagi, Anda butuh 25%. Bisa nggak? Bisa nggak teman-teman? Bisa nggak? Uang 100 tinggal 80. Dari 80 untuk naik ke 100 lagi, dia harus profit 25% dari 80. Bisa nggak? Bisa. Mungkin nggak? Sulit. Percaya deh, sulit. Kenapa? Kebanyakan trader itu naik dikit dijual, turun banyak di hold. Naik dikit dijual, untung 5% dijual, untung 10% dijual. Gimana caranya kita bisa untung 25%? Untuk balikin dari sekedar 80 ke 100. Nah, taruh 8. Sekarang minus 4% aja udah belum lepas posisi. Oke, ini untuk cut loss-nya ya. Ini bagus nih. Untuk lepas posisi. Coba lihat. Berapa banyak dari kita yang untung 5% tuh udah kabur. Ya kan? Nggak ada salahnya, bener nggak ada salahnya. Seperti tadi Pak Aaron bilang, untung 4% udah keluar. Itu it's okay gitu loh. Tapi yang jadi masalah adalah kalau turun banyak di hold. No cut loss. Profit saya 4%, rugi saya 20%. No CL game. Is it worth it? Nggak worth it. Gitu teman-teman. Itu sama sekali nggak worth it. Itu turun 20%. Baru 20%. Teman-teman coba yuk kita flashback dari 2 tahunan, setahun yang lalu. Saya mau ajak teman-teman coba tolong ingat-ingat harga-harga saham ini. KF, Inaf, Bank enggak lah, UVCR, apa lagi, ASA, apa lagi, MPPA, LPPF, apa lagi, BABP, BBYB, BNBA, Arto 20.000 sampai 3.000 kan kalau nggak salah kan, 3.000. Mereka turunnya berapa? 20%? Enggak. Kita cek ya. Arto itu dari harga tertingginya di 19.000 itu tuh turunnya itu udah sempet 2.900 hari ini. Arto 2.870. Ini harga terendah dong. Udah turun 84%. 84% turun. Artinya teman-teman kalau punya uang 100, turun 80%, uang Anda tinggal 20. Oh my god. Tinggal 20. Dari 20 untuk balik ke 100 butuh berapa persen kenaikannya? 400%. Guys, kita untung 4% aja pergi. Gimana caranya kita bisa hold saham untuk naik 400%? Biar balik modal. Susah. Bisa teman-teman? Susah. Jadi hati-hati dengan no cut loss. Karena dengan no cut loss, market yang seneng gitu ya.
Investor jalanan. BEPS dari 7.000-an ke 500-an. Yang bener Pak. BEPS ya. BEBS. Ini baru IPO bukan ya dulu ya? Hah? Enggak. Dari 1.600 ke 500-an. Ini kayaknya ada stock split nih kayaknya nih. Oke, saya coba cek lagi di sini ya. Apa lagi di sini? Nih dari Channel Prime. Naik pelan, turun terjun payung. Dibeli turun, dijual naik. Itu kayak udah kutukan trader, teman-teman. Tapi percayalah, dibeli turun, dijual naik. Teman-teman harus sadar bahwa sama kayak kita lagi nyuci mobil gitu ya. Nggak dicuci terik, dicuci hujan. Suka kayak gitu nggak? Saya sih kayak gitu. Saya habis cuci mobil, kalau di car wash gitu ya, 1 kali 24 jam hampir pasti hujan di sana. Kadang akhirnya gimana? Akhirnya apakah gue nggak boleh cuci mobil? Apakah kita jadi istilahnya nggak boleh beli saham? Bukan gitu loh. Tapi seringin tingkatkan frekuensi cuci mobilnya. Misalnya teman-teman ada sopir nih ya, cuci mobil tiap hari, maka nggak ada tuh pola kalau dicuci hujan, kalau nggak dicuci terik gitu loh. Nggak ada istilah kayak gitu. Jadi frekuensi diceringin. Tapi kalau kita bisa lebih selektif, kalau misalnya di saham kan bisa lebih ada analisa teknikal ya, lebih selektif ya, itu biasanya akan lebih bagus. Jadi jangan ya tiap hari nyuci juga gitu loh, maksudnya nggak gitu juga. Tapi pada dasarnya teman-teman, dibeli turun, dijual naik, itu mirip kayak kalau saya itu adalah mobil dicuci hujan, mobil kotor nggak dicuci terik. 2 minggu terik terus saya nggak cuci mobil, tapi sekali saya cuci mobil, malam itu hujan dan mobil masih di jalanan, masih nyetir gitu, hujan. Nah itu yang terjadi. Oke, nah jadi teman-teman, jadi apa nasib teman-teman kita yang beli di pucuk saham-saham yang tadi saya sebutkan, yang berjaya di era pandemi, yang berjaya di era 1-3 tahun terakhir ini? Membeli karena story dan akhirnya nyangkut, teman-teman akan menikmati kerugian itu kurang lebih 40-90%. Teman-teman coba lihat ya. Dulu ada saham yang juga berjaya apa? IRA. Ingat ya, IRA ya. IRA. Ini saya nggak offense ke company ya, bukan itu. Tapi ini bicara harga saham. Saya tidak menyinggung kualitas company sama sekali. Company-nya bagus, tapi sahamnya bisa jadi berbeda. Kenapa sahamnya jelek? Karena banyak orang-orang yang nafsu ketika waktu itu beli. Itu poinnya. Nah, kayak IRA gitu ya. Dulu pernah 4.400, sekarang harganya 1.000. Minus 77%. Dulu pernah ada KF yang lagi rame-ramenya waktu itu. Dulu di 7.500. Sekarang harganya di berapa? 1.000. Minus 80%. Guys, kalau teman-teman punya saham-saham seperti ini di Porto, Anda harus cepat-cepat bertindak. Percaya deh, gak bisa gini terus. Kayak gitu ya. Lagi Adikarya. Kan sempet kan ada booming konstruksi kan. Adikarya sempat ke harga berapa? 1.000 setelah pandemi aja ya, 1.900, oke? Di 1.900, sekarang harganya berapa? Kemarin sempat 400, minus 78%. Teman-teman, kalau company, enggak, saya nggak ngomong company. Kalau saham middle cap ke bawah, bukan blue chip, ini catatan penting nih. Saham apapun company-nya, mau sebagus apapun company-nya gitu ya, tapi kalau dia middle cap ke bawah dan dia bukan saham blue chip juga, jarang bagi dividen juga, sangat mungkin saham-saham tersebut turun 50-90% dari titik tertingginya. Itu catatannya teman-teman. Sangat mungkin. Oke?
Saham middle cap ke bawah yang bukan blue chip juga, yang tidak konsisten membagi dividen, sangat mungkin untuk turun 50-90% dari titik tertingginya ke bawah. Oke, jadi jangan coba-coba melakukan no cut loss di saham itu. Tapi kalau teman-teman belinya big cap blue chip, oke, big cap blue chip, tapi dengan catatan ya, bisnisnya masih sustainable, bisa tumbuh, oke, sustainable bisa tumbuh. Contoh BCA, BRI, Mandiri, misalnya gitu ya. Lalu apa lagi? ICBP, Telkom, seperti itu. Turun-turun seturun-turunnya itu nggak pernah turun 90%. Seturun-turunnya ketika di pandemi, BCA turunnya itu berapa sih? Luar biasa. Luar biasa. BCA itu dari pucuk tertinggi turun 30%-an. BBRI gimana? BBRI kurang lebih juga nggak terlalu beda. BBRI itu turun kurang lebih sekitar 40%, 50%, oke? 40%, 50%. Tapi nggak ada blue chip itu bisa turun sampai 90%. Kecuali bisnisnya bermasalah. Oke? Bisa jadi bukan blue chip. Atau bisa jadi dia blue chip tapi memang sudah sunset. Contohnya gudang garam. Contohnya HMSP. Gitu ya. Contohnya HMSP. Nah, itu gimana? Teman-teman coba lihat bisnis modelnya. Bisnis modelnya apa? Bisnis modelnya adalah rokok. Gimana caranya kita meningkatkan pertumbuhan penjualan rokok 20% lebih tinggi tahun ini? Maka anak Anda perlu merokok. Pasangan Anda perlu merokok. Mungkin. Oh, orang tua Anda perlu merokok mungkin. Biar apa? Biar penjualan naik. Karena apa? Ngegeber orang perokok untuk ngerokok lebih banyak susah. Jadi apa? Your family need to smoke. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya kan? Jadi itu udah sunset industry di sana. Sunset industry. Nah, jadi kinerja Unilever gimana? Ya, Unilever pada dasarnya kinerja memang menurun. Kita lihat case by case bahwa kalau bisnisnya sustainable. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini ada pertanyaan nih. ASA bisa balik ke 4.000 nggak, Koryo? Susah. ASA ke 4.000. Oh my god, ASA itu sekarang berapa ya? Kalau nggak salah ASA itu udah di ratusan ya. 4.000. Sekarang terendah itu 680-an, itu minus 80%. Jadi teman-teman, saham itu kalau middle cap ke bawah, non blue chip, dividen nggak konsisten, itu harga saham bisa naik gila-gilaan, bisa turun kembali ke dasar. Nggak ada tuh istilah udah naik turunnya stay di tengah, nggak ada. Blue chip bisa, middle cap mengarah ke big cap itu mungkin masih bisa. Cuman pada dasarnya kalau di lain dari itu nggak mungkin, gitu loh teman-teman. Oke? Nah, jadi apakah bisa kembali ke harga atas, ke harga 4.000? Menurut saya kalau misalnya story-nya masih sama. ASA story-nya apa sih? Antaraja. Apa? ASLC mau IPO waktu itu kan. Sekarang itu semua udah terjadi kan. Antaraja udah biasa di sekitar kita. Kita mau belanja di Tokopedia ngirimnya pakai Antaraja. Itu udah biasa banget. ASLC udah IPO, udah beres IPO-nya. So what's the story next? Nggak ada. Jadi pertanyaannya adalah, kalau gitu dulu, ini kebetulan ada yang nanya ASA ya. Ini saya nggak bilang bahwa ini jelek atau bagus ya. Cuman ini in my spontaneous opinion aja ya, question ya. Kalau gitu, dulu ketika ini saham naik luar biasa dari harga 500 ke 4.000, yang katanya karena sentimen yang tadi kita sebut, artinya nggak ada value-nya dong. Karena apa? Dengan itu udah kejadian semua, sudah tereksekusi dengan baik semua. Itu tereksekusi dengan baik loh. Harganya balik ke bawah. Kalau memang benar-benar itu bikin bagus,
Kenapa nggak ada orang yang mau beli di harga tengah? Kenapa dia melorot terus balik ke harga awal? Kemana mereka? Ya nggak? Jadi trend following paling bagus, paling profitable, paling mantap itu di saham-saham seperti ini, middle cap ke bawah. Tapi kalau kita jadi kena pom-pom, kalau kita FOMO, kalau kita beli di pucuk, selesailah kita. Nah, itulah kenapa topik hari no cut loss game. Is it worth it? Nggak worth it. Kenapa? Banyak sekali saham-saham yang tidak pernah bisa kembali ke harga tertingginya kalau dia tidak didukung dengan banyak hal, dan itu ujung-ujungnya adalah fundamental. Oke? Lah, trading, technical, kok ngomongin fundamental? Well, pada dasarnya semua itu selaras gitu loh. Kalau harga saham itu tidak didukung dengan fundamental masa depannya, maka pada dasarnya harganya cuma naik untuk turun lagi. Seperti apa? Seperti harga masker. Harga masker dulu pernah satu kotak sampai 500.000. Sekarang harganya cuma 40.000. Tapi kan maskernya berkualitas, 3 layer, 5 layer, partikel yang masuk cuma 0, sekian persen yang bisa masuk. Itu kualitasnya tuh luar biasa loh. Itu benar-benar bagus banget. Lu kalau pakai ini masker, lu gak akan pernah sakit seumur hidup lu. Kalau lu keluar-keluar ke mall, semua orang buka masker, lu pakai masker, lu gak akan pernah sakit. Itu benar-benar bagus. Misalnya, contohnya seperti itu. Tapi bukan value itu dicari orang. Sebagus apapun, harga udah naik, kalau dia harga ketinggian, pasti balik. Pasti balik. Di sana. Yang lain apa? Banyak, teman-teman. Banyak. Contoh-contoh lain banyak. Gitu ya. Nah, jadi hati-hati dengan kalau kita merasa, ya udah deh invest jangka panjang. Udah deh, katanya disuruh hold aja. Ya udah deh, katanya disuruh average down. Hati-hati, kita kalau udah dalam posisi terjepit, kita akan mendengar kata orang yang satu irama dengan kita. Kita akan mendengar dan mengikuti orang yang jawabannya itulah yang gue pengen denger, kayak gitu lu jawabnya. Gue udah nyangkut dari harga 4.000 jadi tinggal 500. Gue udah gak tahu harus ngapain. Lu bilang apa? Hold. Kenapa? Company bagus. Oke. Bisa tunggu gak? Bisa tunggu. Itu jawaban yang gue inginkan. Loh. Kok jadi aneh ya? Kok jadi aneh ya? Kayak bos banget gitu ya. Itu yang gue mau. Lu bilang bisa. Wait. Ini di dunia yang berbeda ini. Anda boleh jadi bos di kehidupan sosial Anda. Punya karyawan sampai ribuan misalnya di sana, punya tim staff sampai ribuan istilah gitu. Tapi ketika udah bicara harga saham, lupakan itu semua di sana. Oke? Sorry ya, ini tadi saya ngomong asal itu bukan karena saya menjelekkan company-nya. No. Saya suka dengan company-nya. Tapi ini kita ngomongin kebetulan harga sahamnya. Oke? Harga sahamnya yang terlepas dari obrolin tentang company-nya. Nggak, jadi intinya bukan ke company ya. Ingat ya, bukan ke company. Company bagus kok, gitu loh. Company bagus. Tapi harga sahamnya bagus nggak? Kalau sekarang logikanya harusnya oke-oke aja. Yang bikin ngaco adalah orang-orang trader-trader, FOMOers yang ngerek harga sampai ke atas. Kan poinnya di situ. Jadi poinnya bukan di company-nya, tapi poinnya di harga sahamnya. Dan yang lebih penting lagi, poinnya adalah Anda beli di harga berapa. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih dari Pak Meza Aditya. Kalau di Baliko baru IPO, terus harga 1 bulan jauh di bawah harga IPO, gimana tanggapannya? Biasa. Kalau teman-teman beli rumah dari developer, beli rumah nih 1 miliar, 2 miliar dari developer, besok mau dijual, bisa laku nggak? Bisa.
di harga yang lebih tinggi, di harga yang sama kayak developer, atau di harga yang lebih murah dari developer? Kau beli rumah, apartemen, lebih murah dari developer. Apalagi kalau supply-nya banyak, ya nggak? Unit apartemennya ada satu tower ada 500 unit misalnya. Lalu dia ada 10 tower misalnya, ada 5.000 unit. Gue beli dari developer, gue mau jual lebih tinggi dari developer. Bisa nggak? Kagak bisa. Nah, itulah story tentang IPO tadi. Jadi kalau supply-nya kebanyakan. Lanjut ya, lanjut. Nah, lalu abis itu apa lagi nih? Nah, di situ dia. Jadi teman-teman harus mengerti bahwa apa? Teman-teman harus mengerti bahwa, coba perhatiin, buka TradingView teman-teman semuanya. Buka TradingView teman-teman semuanya. Kalau saham-saham yang teman-teman pernah punya atau sekarang punya, coba lihat historisnya, dia pernah setinggi apa. Dia pernah setinggi apa. Mungkin teman-teman baru masuk di tahun ini, tahun 2023, atau di akhir tahun 2022 kemarin. Coba lihat saham yang pernah teman-teman beli itu di harga berapa. Kayak contoh sekarang BRIS. Hari ini BRIS naik banyak dengan berbagai berita yang ada gitu ya, dengan berbagai berita yang ada. Tapi dulu BRIS di harga berapa? Dulu BRIS di harga 3.900, oke? 3.900. Dengan harga sekarang dia sudah minus 60%, walaupun hari ini naik 15%. Tapi dia tetap minus 60%. Jadi untuk orang-orang yang beli di tahun 2021 itu senyum juga kagak gitu loh. Senyum juga kagak. Mereka cuma berharap apa? Ayo dong, dari sekarang yang harganya itu di 1.600, pelan-pelan dong naik ke 1.700, 1.800, 1.900, 2.500, 3.000, 3.700, 3.900. Tolong dong, biar apa? Biar gue balik modal di sana. Oke? Teman-teman sadar nggak? Nyimpen saham nyangkut itu gampang. Tapi nyimpen saham yang profit itu susah. Karena nanti ujung-ujungnya akan dibilang kalau naik nggak dijual, dia keburu turun lagi. Tapi kalau udah nyangkut, nggak pernah kepikir itu. Simpen aja, nanti balik modal, harapannya gitu. Balik lagi. Kita nggak ngomongin BRIS nih, kita ngomongin saham secara keseluruhan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus ingat di sini bahwa no cut loss itu costly. Uang kita hilang. Saya belum jual. Nggak peduli, uang Anda sudah hilang. Gitu loh. Uang sudah hilang. Kepepet butuh uang, nggak bisa dijual. Kalaupun dijual di harga sekarang. Yang apa? Yang memang udah minus 80%. Kita bicara saham general ya gitu ya. In general gitu ya. 80% di sana. Lalu yang berbahaya lagi apa? Average down. Teman-teman. Average down. Average down itu dimanfaatkan oleh pemilik saham besar. Ini bukan pengendali ya, bukan emiten ya, please bukan. Tapi ini memang orang yang banyak duitnya aja gitu loh. Oke. Kesukaan kita sebagai trader untuk average down itu sangat disukai oleh pemilik dana besar. Kenapa? Anytime gua mau jual saham gue, anytime harga saham ini mungkin lagi turun tapi gua harus jualan, selalu ada orang-orang yang mau beli di bawah. Setinggi-tingginya harga itu pernah mencapainya, seturun-turunnya harga saham itu, kalau pemilik dana besar itu lagi menjual, mereka akan berpikir bahwa gue gak pusing jualan di market. Kenapa? Karena pasti ada orang yang senang buy on weakness, banyak orang yang senang average down. Jadi anytime gue mau jual saham gue, ada orang yang beli. Beda sama properti. Punya rumah kah teman-teman? Apartemen, ruko, kontrakan. Ketika mau jual, ada yang beli gak? Belum tentu ada yang mau beli. Kalau ada yang mau beli, nawarnya di bawah banget. Tapi beda dengan saham. Mau beli nggak? Ada aja orang yang mau beli gitu loh di harga itu. Padahal nggak begitu bagus gitu loh. Misalnya contohnya propertinya. Dan
ketika teman-teman sering suka average down, Anda adalah, nggak enak ngomongnya, Anda adalah pahlawan untuk orang-orang yang mau jualan. Bisa diikuti di sini ya. Hati-hati teman-teman. Hati-hati. Oke, jadi balik nih. Untuk saham-saham middle cap ke bawah itu tuh paling enak untuk trend following. Di sana. Untuk trend following. Kalau untuk saham-saham yang relatif big cap paling enak untuk apa? 2. Untuk nabung saham, nyicil saham itu oke. Atau untuk swing trading. Tapi kalau teman-teman mau buy and hold saham biar bisa naiknya maksimal dalam waktu yang lebih singkat, itu tipenya adalah harus dari yang middle cap atau ke bawah. Tapi hati-hati, walaupun dia berpotensi memberikan ruang kenaikan yang cukup tinggi dalam waktu yang relatif lebih singkat, tapi dia juga bisa kembali ke harga awal dengan singkat juga. Jadi kalau teman-teman anti cut loss, no cut loss, jangan sentuh saham-saham middle cap ke bawah. Saya nggak bilang middle cap itu jelek ya, tapi karakter kayak gitu. Apalagi kalau Anda anti cut loss, jangan coba-coba trading saham gorengan. Saham gorengan wajib cut loss semua. Orang yang setiap hari makan gorengan, setiap hari pagi, siang, sore makan gorengan, dia akan di cut loss juga oleh kesehatannya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa ini ya, untuk mendapatkan referensi saham-saham yang potensial, yang oke secara technical, yang menarik untuk trend following, atau tipe-tipe saham yang cocok buat swing trading segala macam, teman-teman bisa ikutin terus rekomendasinya Galeri Saham. Kita juga di Instagram juga kita sering bikin edukasi ya, semoga itu bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tapi kalau teman-teman mau mendapatkan trading plan setiap hari, saham apa yang potensial dan lain sebagainya, ini kita murni berdasarkan analisa technical. Anda bisa subscribe ke free newsletternya Galeri Saham. Anda bisa ke website kami, subscribe, atau kalau mau gampang untuk subscribe free newsletter Galeri Saham, teman-teman hanya ketika live ini berlangsung, oke, ini jam 8 malam hari Rabu tanggal 15, hanya ketika live ini berlangsung, ketik email Anda di kolom komen, oke, ketik email di kolom komen, nanti tim kami akan bantu compile untuk dimasukkan ke free newsletter database kita. Jadi besok per jam 8 pagi, setiap jam 8 pagi waktu bursa, hari bursa, Anda akan menerima referensi-referensi analisa teknikal yang semoga itu bisa bermanfaat untuk teman-teman melengkapi trading plan teman-teman atau menambah insight atau stock picking untuk teman-teman semuanya. Jadi silakan tulis email Anda di kolom komen. Oke, di kolom komen hanya ketika live ini berlangsung tanggal 15 hari Rabu. Oke, jam 8. Jadi kalau teman-teman nonton di luar dari jam yang tadi saya bilang, please jangan ditulis komennya. Takutnya ada pihak yang nggak bertanggung jawab gitu ya. Oke, lanjut ya, lanjut. Lalu setelah itu gimana? Nah sekarang saya mau coba lihat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke. Iya. BSBK terjun bebas, yuk kita lihat. Pokoknya kalau udah middle BSBK, pokoknya kalau dia middle cap ke bawah, lalu kinerja keuangannya mungkin biasa-biasa aja, teman-teman, kinerja keuangannya bagus pun, kalau dia nggak rutin bagi dividen dengan rasio yang konsisten, dia nggak akan bisa bertahan harganya. Karena ada satu elemen yang hilang dari company tersebut, dari saham tersebut, yaitu apa? Investor jangka panjang, nggak ada. BSBK 380 tinggal 50. Oke? Ini minus berapa? Ini minusnya 80%. Pokoknya teman-teman lihat saham dari pucuk ketika era pandemi tahun 2020 akhir sampai 2022 itu semua turun 80%-an. Hati-hati ya, kalau Anda udah hilang 80%, Anda harus
cari profit 400%. Akhirnya banyak orang yang udahlah saham gak cocok buat gue balik ngerjain kerjaan kesibukan lama aja lah. Udahlah, tadinya trading saham buat cari uang, ini gue nyumbang mobil di situ, nyumbang mobil. Gak bisa gitu ya teman-teman ya, hati-hati. Arto teman-teman, Arto nih, Arto dari harga berapa? 19.000, sekarang berapa? 2.800. 19.000 jadi 2.800. Teman-teman, kalau ada orang yang dulu di harga 19.000 beli Arto 1,9 miliar 1,9 miliar beli Arto di harga 19.000, uang dia tinggal berapa? Dengan harga sekarang 2.800. 280 juta. 280 juta. Bener gak sih? Hah? Kok parah ya? Tapi bener kok harusnya. Coba saya cari. Bener kok. Kalau orang beli Arto di harga 19.000 sebanyak bener gak sih? Harusnya bener sih. 1,9 miliar. Sekarang harganya 2.800 dibagi 19.000, oke, kali 1,9 miliar, 280 juta. Artinya apa? Dulu Arto Januari tahun 2022, setahun yang lalu, oke, setahun lebih yang lalu dikit. Anda pesan mobil Eropa yang harga 1,9 miliar, 1,9 M, BMW seri 730 1,9 M kalau lagi promo dapat. Oke, Anda beli BMW seri 730i tahun 2022 bulan Januari. Pak, ini mobil Eropa ini karena masalah chip dan lain sebagainya, indahnya lama Pak. Dan produksi kita kan di Jerman kan terbatas nih Pak. Jadi saya nggak bisa kirim tahun 2021 Pak. Jadi gimana? Saya kirimnya di tahun saya nggak bisa kirim di Januari 2022 Pak. Tanggal Bapak nggak bisa nih, Bapak bayar lalu Bapak langsung bawa pulang. Ini indahnya lama Pak. Mungkin indahnya bisa 6 bulan sampai setahun Pak. Ya udah, nggak apa-apa. 1,9 M. Tahun ini setahun berlalu, mana mobil saya? Pak, besok saya antar. Datang-datangnya masih BMW seri 7 nggak teman-teman? 280 juta Anda dikirimnya Avanza. Kesel nggak? Oke? Yang salah adalah yang beli saham. Di situ. Oke? Yang salah adalah yang beli di harga 19.000. Jadi teman-teman, kita harus berhati-hati. Kadang ketika harga di pucuk itu banyak sekali rekomendasi beli. Hati-hati. Ketika harga di pucuk banyak rekomendasi beli, media mempublikasi dan lain sebagainya. Hati-hati di situ. Oke, dan kalau kita termakan berita dan lain-lain dan omongan orang dan akhirnya membeli, masih tidak masalah kalau Anda bisa cut loss. Kebanyakan trader membeli saham, dia tidak tahu level cut loss, level resiko dia di mana. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakannya apa? Percaya. Siapa yang Anda percaya? Apakah dia kenal dengan Anda? Tidak juga. Satu rumah dengan Anda? Tidak juga. Satu sekolahan dengan teman-teman? Enggak juga. Satu kantor dengan kita? Kagak juga. Di sana. Itu Anda harus hati-hati. Jadi no cut loss game is a killing game.
somehow kalau kita mau bicara agak sedikit ekstrim, orang-orang yang tidak mau cut loss itu ya gitu deh, jangan deh, nggak enak. Nggak enak ngomongnya, nggak, maksudnya jangan deh, pokoknya jangan, please, jangan. Jadi teman-teman, daripada teman-teman fokus pada saham-saham yang nyangkut, teman-teman coba pelajari apa jadinya kalau saya mau cut loss di sana. Mungkin ada penyesalan, tapi it's okay. Karena apa? Itu biaya belajar agar besok tidak mengulangi hal yang sama. Lanjut ya, lanjut. Oke, di sini lanjut. Apalagi di sini? Yes, 280 juta ya teman-teman ya. Kebayangkan teman-teman, inden mobil datangnya setahun. Apa sih datang setahun? Oh enggak, kalau yang datang setahun itu tuh yang saya tahu tuh BMW M4 tuh kalau nggak salah setahun lebih kalau nginden. Tapi harganya kan kita lihat yang harganya sama lah kayak harga Arto 19.000. Jadi harga mobil 1,9 M, let's say BMW seri 730 di diskon nik lama, istilahnya seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman merasakan, memvisualisasikan the cost of nyangkut, harga dari sebuah nyangkut yang kita alami adalah, coba kita ubah nominal harga itu menjadi sebuah benda. Misalnya kayak tadi, teman-teman beli BMW seri 7 itu sekelas Mercy S-Class, kan gitu kan, sekelas Mercy S-Class, inden setahun gak datang-datang, udah sampai bosan, sampai lupa gue pernah inden mobil gitu ya. Tapi pas datang, tiba-tiba datangnya Avanza. Kapan gue beli Avanza ini? Emang gue pernah beli ini Avanza? Kayaknya enggak deh. Pernah pak? Di mana? Itu di showroom mobil Eropa itu. Kan saya belinya seri 7. Kenapa datang Avanza? Ya harganya tinggal segitu pak. Hati-hati teman-teman. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Sekarang saya mau cek lagi. Antam INKP siap terbang LK Ciamik. Yakin. Apakah semua laporan keuangan bisa dijustify akan membuat harga saham naik? Are you sure? Bukankah ekspektasi Antam laba akan semakin bagus itu udah terjadi dari sejak tahun 2020? Ya enggak? Artinya Antam labanya harus lebih lagi dari yang sekarang untuk membuat dia bisa naik. Kalau enggak, kayak gini-gini aja. Ya enggak? INKP juga sama. Labanya bagus, tapi trennya turun. Nggak bisa naik. Di situ. Jadi sama kayak cerita masker, teman-teman. Yang tadi saya ceritain di depan. Masker gua itu udah nanoteknologi. Udara bisa keluar, tapi debu nggak bisa masuk. Bener-bener pasti sehat banget. Bener-bener nggak perlu dicuci. Bener bisa self cleaning segala macam. Semua lu ke rumah sakit pakai itu masker nggak akan ketularan satu virus pun sebegitunya. Tapi sekarang semua orang udah banyak yang nggak pakai masker. Ada yang beli nggak? Kagak ada. Sebagus-bagusnya apapun yang kita lihat, kalau demand yang nggak ada, artinya apa? Artinya harga tidak akan naik. Oke, yang nyangkut nggak akan balik modal karena hype-nya, karena euforianya sudah lewat jauh di belakang. Kayak gitu, teman-teman. Di sana. Lanjut, kita lihat lagi di sini. BBYB gimana? Sama aja, BBYB kayak Bank Digital. Sebenarnya gini ya, Bank Digital tuh udah mulai ada potensi. Sebenarnya udah mulai ada potensi, tapi entah kenapa belum, momentumnya tuh belum benar-benar keluar gitu loh. Belum benar-benar keluar. Tapi Anda harus tetap memantau, karena apa? Karena menurut saya digital sektor itu sudah tertekan terlalu dalam dan biasanya ada bounce back. Biasa seperti itu. Lanjut ya. Lanjut. Nah, kita lihat lagi di sini.
Nah, ini menarik nih dari Pak Handri Hidayah. Bedain saham middle cap ke bawah sama saham gorengan apa kok? Nah, coba lihat laporan keuangan. Teman-teman buka aja apapun deh. Buka RTI lah, buka apa namanya itu? Online trading teman-teman, coba lihat EPS dalam 5 tahun terakhir. EPS tahunan dia 5 tahun terakhir. Selalu laba nggak? Kalau kagak selalu laba, kadang rugi, kemungkinan besar itu juga gorengan. Yang kedua, likuiditas. Volumenya itu rata nggak? Kalau volumenya terlalu rapi, terlalu rata, itu biasanya gorengan. Di situ. Oke, jadi gini. Middle cap itu bisa jadi company bagus-bagus. Contoh gini deh. Saya nggak bilang bahwa ini bagus untuk layak beli ya, bukan. Tapi bicara mengenai bagus kualitas. Jadi kayak gini, middle cap. BCA, BRI, Mandiri, big cap. Middle capnya apa? Middle cap adalah BTN, BJBR, BJTM, kan gitu kan. Itu middle cap. Apalagi middle capnya? BNGA, BDMN, itu middle cap. Mereka gorengan nggak? Kagak. Mereka middle cap. Gitu loh. Mereka middle cap. Itu dia, oke? Lalu big cap apa lagi? Big cap misalnya contohnya ICBP, Unilever, itu big cap. Middle capnya apa? Middle capnya mungkin seperti produsen ya, Aisa, TAIS, itu kan produsen makanan kan ya. STTP, itu middle cap, small cap. Apakah mereka gorengan? Enggak juga. Gitu. Tapi yang gorengan itu adalah apa? Adalah emiten-emiten yang laporan keuangannya aja, kinerja bisnis aja nggak jelas. Gitu loh. Kagak jelas aja. Nah, itu biasanya syarat atau beresiko dipermainkan harga sahamnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Lalu apa lagi nih? Kalau nyangkut minus 70% boleh average down gak kok? Nah, lihat dulu nih. Ini dari pertanyaan dari Hermawan Bakri. Ini pertanyaan menarik. Kalau udah minus 70% gimana? Well, apa ya? Sebenarnya paling ideal adalah setelah harga saham turun 70-90%, di situ baru kita masuk. Jadi beli di bottom itu tuh bagus. Tapi jangan sampai nyangkut. Tapi kalau kita udah terlanjur nyangkut lalu di bottom, boleh beli atau enggak? Satu, Anda harus cermati, perhatikan trennya sudah naik, sudah positif atau belum. Karena kalau yang nyangkut itu biasanya apa? Harga saham naik 5%, 7% dalam sehari, langsung wah udah berakhir nih turunnya, gua beli. Gitu. Turun lagi. Lalu ada sehari 2 hari naik 5% sampai 7%. Wah, ini udah berakhir nih. Biasanya turun terus udah naik. Udah mulai berakhir nih, udah mulai uptrend lagi nih. Gua beli lagi. Banyak kayak gitu. Karena kebanyakan orang average down itu bukan ketika harga turun, tapi ketika harga rebound. Kebanyakan gitu. Turun nggak average down, tapi udah mulai rebound gitu ya. Mulai rebound, beli. Turun lagi. Seakan market sangat tahu saham yang saya beli selalu turun, yang saya jual jadinya naik. Jadi harus cek trennya udah bener-bener dalam fase bottom reversal atau enggak. Oke. Jadi hati-hati dengan psikologi. Ini dari Pak Meiza, kasihan aja kok sama trader COVID yang berburu IPO. Ya, memang IPO itu apa ya? Saya sih gini sih. Kalau teman-teman punya pengalaman untuk beli rumah, apartemen dan lain sebagainya, maka teman-teman akan selalu lebih mendapatkan good deal di secondary market, pasar second, rumah second, apartemen second, daripada kalau teman-teman beli langsung. Kalau beli langsung, sorry ya, ini saya nggak ngomongin apa ya, saya nggak ngomongin developer atau apa gitu ya, bukan. Kita bicara mau invest kok,
Kita bicara mau invest. Kalau mau ditinggalin, ya nggak apa-apa, beli langsung. Kekinian, milenial, fresh, cluster baru dan lain sebagainya, it's okay gitu loh, beli langsung aja, kan mau dipakai sendiri. Tapi kalau kita bicara mau cari untuk invest, dibeli biar bisa direnovasi, lalu di flipping, atau kalau nggak dijual lebih tinggi, kalau nggak dikontrakin segala macam, Anda pasti nyarinya di yang secondary market, kan gitu kan. Bicara investasi, saham juga sama. Daripada IPO, beli di setelah listing. Oke. Ini pertanyaan menarik dari Pak Aron nih. Siapa yang paling diuntungkan kalau trader nggak CL-ko? Sebenarnya pada dasarnya akan dibuat cut loss di bagian bawah sih. Biasa gitu. Dan jadi fase akumulasi di bagian terbawah itu. Jadi saham-saham udah minus 90%, biasanya naiknya juga menarik. Walaupun nggak akan bisa tinggi-tinggi amat. Gitu. Jadi ini pertanyaan menarik nih ya. Siapa yang paling diuntungkan kalau trader nggak cut loss? Yang nggak cut loss adalah orang-orang yang benar-benar mau exit dari saham tersebut. Di sana. Orang yang benar-benar mau exit dari saham tersebut. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi no cut loss game. Hati-hati. Ini dari Pak Atar Lafi. Berarti lebih baik di pre-IPO, bukan post IPO, setelah IPO. Marketnya udah ada dulu, jadi udah bisa dijual belikan di bursa. Jadi bukan di hari pertama IPO, tapi udah setelah sebulan setelah IPO gitu. Nah itu baru biasanya kita bisa mendapatkan harga yang lebih oke. Harga yang lebih oke. Oke. Dari Lana 3022A. Pak Rio, apa syarat saham yang dilakukan trend following? Syaratnya apa teman-teman? Jadi gini ya. Oke. Saya lupa, jadi saya mau info juga di sini. Kalau kita nanti bakal ada webinar, kita bakal ada free webinar. Webinarnya itu nanti teman-teman pantau terus aja Instagramnya Galeri Saham ya. Kita akan adakan free webinar itu nanti tanggal 2 Maret. Ya, 2 Maret. MTS Pro. 2 Maret, yes. Tanggal 2 Maret nanti kita akan ada publikasinya. Ini free webinar. Free webinar, oke? 2 Maret. Itu topiknya tentang multiple trading strategy. Itu ada. Jadi kalau kayak gini lebih cocok apa? Kalau kayak gitu lebih cocok apa? Kalau mau buy and hold harus cari saham yang gimana? Kalau mau swing trading harus cari saham kayak gimana? Kalau mau bottom fishing harus mencari saham seperti apa? Itu ada. Multiple trading strategy. Singkatnya itu MTS. Itu akan berupa free webinar di hari Kamis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Kamis tanggal 2 Maret, tanggal 2 Maret. Oke, 2 Maret, tapi nanti kita susun. Jadi nanti kalau memang udah ready, itu teman-teman akan kita informasikan dari Instagram. Oke, jadi stay tune terus aja di Instagram Galeri Saham. Oke, kayak gitu ya. Well, itu dia. Jadi topik untuk hari ini, no CL game, anti cut loss. Itu cost-nya sangat besar. Sayangilah uang Anda. Sayangi uang Anda. Jangan sampai teman-teman belinya itu seri 7, datang-datangnya itu Agia baru. Jangan gitu loh. Jangan, saya nggak mendiskreditkan atau menghina level-level mobil ya, bukan. Tapi ya ini untuk menvisualisasi aja bahwa dari seri 7 ke Agia itu kan sesuatu yang jomplang banget gitu loh. Dan banyak teman-teman kita yang mengalami hal tersebut di stock market, teman-teman. Awalnya mereka masuk stock market untuk cari peluang, cari keuntungan, malah jadinya nyumbang mobil di sana, nyumbang mobil dari 1,9 miliar. Oke, jadi tinggal 280 juta, 300 juta. Artinya dia nyumbang 1 miliar berapa? 1 miliar 600 juta, 1,6 miliar.
1,6 miliar itu BMW seri 5, Mercy C-Class, Audi A6. Itu dia sumbang. Gue mau dapet uang, tapi gue jadi nyumbang mobil. Logika dari mana itu? Setelah gue nyumbang mobil, rezeki gue gak naik-naik. Kenapa? Ya itu karena salah. Maksudnya apa? Maksudnya rezeki itu adalah profit kagak naik-naik juga gitu loh. Profit kagak naik juga setelah cost itu keluar. Karena apa? Karena pada dasarnya ada hal yang tidak diperbaiki dalam proses. Jadi teman-teman, pastikan ketika teman-teman di trading bertransaksi saham, pastikan untuk selalu mengasah metode, mempraktekkan dan membiasakan. Karena nanti lama-lama metode yang dipakai terus-menerus, lama-lama kita akan hafal dan kita akan punya feelingnya. Ketika udah sampai di fase punya insting, intuisi, feeling atas metode yang memang dipakai setiap waktu dan memang terbukti profitable untuk Anda, bukan profitable kata orang, gue selalu untung pakai ini, lu juga pakai deh, oke deh, gue feeling gue bagus, gue langsung gue trading pakai itu. Nggak bisa. Yang Anda ulang-ulangi terus, maka itu akan menciptakan opportunity yang luar biasa untuk teman-teman semuanya. Intinya satu, metode. Yang kedua, inti dua. Yang inti kedua adalah jangan nyangkut. Nyangkut itu merusak psikologis dan pikiran. Oke, teman-teman, itu aja mengenai IG Live hari ini, mengenai no CL game. Is it worth it? Jawabannya adalah tidak worth it, kecuali Anda ingin menyumbangkan uang Anda ke market. Itu dari saya, semoga bermanfaat. Dan saksikan terus Instagram Galeri Saham untuk informasi mengenai free webinar tanggal 2 Maret mendatang. Terima kasih.